Kebakaran terjadi di perumahan Beto Ambari Permai, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Asap hitam mengepul dan kobaran api membuat warga perumahan panik. Mereka coba memadamkan kobaran api dengan alat seadanya. 4 unit pemadam kebakaran diturunkan untuk memadamkan api. Sekitar 30 menit api berhasil dipadamkan. Api diduga berasal dari BBM yang tersimpan di rumah warga. Akibat kebakaran itu, 1 warga dilarikan ke rumah sakit karena menderita luka bakar. Saat kami tiba di lokasi, memang api cukup besar dan kami melihat ada aliran api yang mengalir, itu diduga BBM. Kenapa? Karena kami melihat dari bekas ilarannya dan kita memadamkan cukup susah, ternyata itu adalah BBM. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore bersama saya Nadia Valeri. Kita awali informasi hari ini, penertiban bangunan tanpa izin di Desa Sampali, Deli Serdang, Sumatera Utara berlangsung ricuh. Warga melawan dan melempari petugas dengan batu. Saling dorong dan aksi saling pukul terjadi antara petugas dan warga yang menolak penggusuran. Warga Kampung Kompak Deli Serdang, Sumatera Utara ini menggelar aksi dengan memblokade jalan. Aksi ini dilakukan untuk menolak penertiban bangunan yang dilaksanakan petugas gabungan Kabupaten Deli Serdang. Warga yang ada di lokasi mencoba memblokade alat berat yang diturunkan untuk menggusur bangunan. Jangan. Kericuhan semakin panas ketika warga mulai membakar ban bekas. Pembakaran ban bekas dilakukan di tengah jalan hingga mengganggu arus lalu lintas. Ratusan personil gabungan dari Satpol PP, TNI, dan Polri dikerahkan untuk mengamankan eksekusi. Namun kehadiran petugas tak diindahkan oleh warga yang terlanjur tersulut emosi. Kericuhan semakin besar saat mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi untuk memadamkan api dari pembakaran ban bekas. Warga yang tak terima melempari mobil damkar dengan batu dan botol kaca. Petugas yang berada di lokasi juga menjadi sasaran pelemparan batu oleh warga. Akibatnya 1 unit mobil eskavator rusak terkena lemparan batu. Warga yang masih emosi juga membakar mobil damkar yang berada di lokasi. Akibat peristiwa ini sejumlah petugas dan warga mengalami luka akibat aksi saling lempar. Di sini kan kami mendirikan bangunan tidak ada izin bangunan. Jadi saat ini ada penertiban bangunan seluruhnya dibongkar, Bang. Oh, ya. Termasuk lahan kakak yang dibongkar. Termasuk lahan kami, ya. Termasuk lahan kami. Tapi di sini kami tidak merasa dirugikan, Bang. Okay. Karena di sini kami mendapatkan ganti rugi. Kita terserah kita mau milih relokasi atau ganti uang. Orang kakak milih apa? Kalau kami sebagian ada yang uang, ada yang relokasi. Itu anggota kita jelasnya belum tahu ya, karena kita masih di lapangan ini, belum kita konsolidasi. Kalau warga ada yang diamankan kira-kira? Warga pun kita belum tahu karena belum ada laporan juga. Karena kita masih di lapangan, masih kegiatan belum selesai. Ada berapa personel diturunkan, Bang? Ada 500 orang kita dari TNI Polri ditambah. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Kericuhan terjadi usai sidang vonis mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo siang tadi. Wartawan bersih tegang dengan pendukung SYL yang berada di lokasi persidangan. Kericuhan terjadi saat Syahrul Yassin Limpo hendak keluar dari ruang sidang. Para wartawan yang bekerja mengambil gambar dan meminta tanggapan SYL mengalami dorongan dari sejumlah massa pendukung SYL. Wartawan yang terdorong bahkan terjatuh dari depan pintu ruang sidang. Massa pendukung SYL meminta para awak media untuk membuka jalan bagi SYL yang akan keluar dari ruang sidang. Namun permintaan dengan teriakan keras pendukung SYL memicu keributan. Peristiwa ini terjadi usai Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 10 tahun pidana penjara dan denda 300 juta rupiah subsidi 4 bulan kurungan terhadap SYL.
Situasi semakin memanas, adu mulut dan saling dorong di depan ruang sidang membuat Syahrul Yassin Limpo tak bisa keluar. Hingga akhirnya SYL kembali lagi ke dalam ruang sidang. Kasih anakku semua, doakan saya tetap kuat dan tabah. Sempat terhenti beberapa saat dan menyampaikan permohonan maaf atas kericuhan. SYL bersama kuasa hukumnya akhirnya keluar melalui pintu di sisi lain ruang sidang. Akibat kericuhan yang terjadi, peralatan kamera milik sejumlah jurnalis mengalami kerusakan. Kamera dan tripod milik seorang kameramen patah setelah didorong dan terinjak massa pendukung pasca hasil sidang vonis Syahrul Yassin Limpo. Salah satu wartawan yang sempat jatuh juga mengalami luka ringan. Sementara itu, pemirsa, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI mengecam dan mengutuk keras tindakan-tindakan kekerasan yang mengganggu upaya peliputan oleh jurnalis. Pelaku aksi kekerasan terhadap jurnalis usai sidang vonis SYL tersebut harus segera ditangkap karena mengancam kemerdekaan pers. Kami mengecam, kami mengutuk tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap para jurnalis saat meliput sidang SYL hari ini. Aksi tersebut merupakan bagian dari ancaman kepada jurnalis, bukan hanya dalam untuk mendapatkan informasi yang baik kepada publik, tapi juga merupakan ancaman terhadap kemerdekaan pers. Untuk itu, IJTI mendesak aparat untuk mengusut sampai tuntas siapa pelaku-pelaku yang terlibat dalam aksi kekerasan tersebut. Aksi-aksi ini sangat tidak bertanggung jawab dan harus dihentikan. Tidak boleh di masa-masa mendatang kejadian lagi. Untuk itu, IJTI akan mengawal sampai tuntas, sampai pelaku-pelaku tersebut diseret dan diambil tindakan secara hukum. Karena hal ini sangat penting supaya apa? Supaya hal yang sama tidak terulang kembali dan tentu pers bisa bekerja dengan baik sehingga mampu menyampaikan, memberikan informasi yang baik kepada publik juga. Sekali lagi, IJTI mengecam tindakan-tindakan tersebut dan kami mengutuk aksi-aksi yang kekerasan terhadap para jurnalis dan kita mendesak aparat untuk kemudian mengambil tindakan yang tegas terhadap para pelaku tersebut. Ya, pemirsa, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo divonis hukuman pidana 10 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait kasus pemerasan dan gratifikasi. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syahrul Yassin Limpo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. Nomor urut 885. Selain dijatuhkan hukuman pidana 10 tahun penjara, Syahrul Yassin Limpo atau SYL juga dijatuhi hukuman denda 300 juta rupiah. SYL dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian. Majelis Hakim juga memvonis SYL untuk membayar uang pengganti sebesar 14,1 miliar rupiah ditambah 30.000 dolar Amerika Serikat dengan subsidiar 2 tahun penjara. Majelis Hakim menilai SYL dan anak buahnya telah melanggar pasal 12 huruf E Jungto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Menyatakan terdakwa Syahrul Yassin Limpo tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syahrul Yassin Limpo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. 3. Menghukum terdakwa Syahrul Yassin Limpo untuk membayar uang pengganti sejumlah 14.147.144.786 rupiah ditambah 30.000 US dollar Amerika paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Jika tidak membayar uang
jika tidak membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 tahun. Ingatkan, ini bukan proyek, ini bukan rekomendasi dan izin impor yang ratusan triliun. Kalau saya mau korupsi, ini bukan. Yang ditarik adalah skincare, yang ditarik adalah pembelian parfum dan lain-lain. Maafkan saya adikku, mohon tertib karena kita berproses hukum. Saya minta maaf kalau tadi ada seperti itu, tidak ada niat seperti itu. Saya lah yang tempatmu sebagai bapak, sebagai kakak. Saya minta maaf pada teman-teman pers dan mudah-mudahan tidak ada pejabat yang takut mengambil kebijakan untuk kepentingan rakyat dan bangsa hanya karena persoalan saya. Mungkin saya salah, tapi semua demi bangsa, demi negara, demi kepentingan rakyat. Kamu adili saya di saat Indonesia normal. Kau tidak melihat bagaimana Indonesia pada saat kondisi kerawanan pangan yang ada. Terima kasih anakku semua.